Shalom mempelai Kristus, kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera, aman dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Betani News edisi hari ini dan beberapa informasi akan kami sampaikan untuk Anda. Mempelai Kristus, Radio Betani 107.7 FM mengadakan acara talk show dengan tajuk Gembala Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai jam 10 pagi, hanya di Radio Betani 107.7 FM. Jangan lewatkan juga acara Ngopi Bareng Gembala yang akan disiarkan secara live di Instagram dan channel YouTube Gereja Betani Salatiga atau di akun Facebook Bapak Gembala atas nama Bambang Henggi. Acara ini hadir di setiap hari Senin dan Kamis mulai jam 9 malam yang bisa Anda manfaatkan untuk berfellowship bersama Gembala. Untuk hari Senin, 25 Mei 2020 akan membahas tema Keluargaku Surgaku, dan hari Kamis, 28 Mei 2020 akan mengambil tema Sonship. Mempelai Kristus, kami mengingatkan kepada Anda, dalam hal pemberian persembahan, bisa Anda titipkan melalui Gembala FA masing-masing yang nantinya akan diberikan kepada pihak gereja. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan fasilitas e-money melalui M-Banking BCA, aplikasi Dana, OVO, atau GoPay dengan menggunakan scan QR Code yang bisa Anda dapatkan di Instagram ataupun Facebook gereja. Untuk M-Banking BCA, nomor rekening gereja adalah 013 1300 301. 013 1300 301. Demikian Betani News kali ini, dan selamat mengikuti ibadah raya yang dikemas dalam suasana yang berbeda dan lebih intim dalam pujian dan penyembahan. Tetap ingat, pakai masker kemanapun Anda pergi dan terapkan physical distancing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini mari kita satukan hati kita. Kita mau berkumpul, kita mau menyatukan hati kita. Kita mau muji besarkan nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa dulu sebelum mulai ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat hari yang baru Engkau berikan buat kami. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu. Bersatu hati di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk memuji besarkan nama-Mu. Apapun keadaan kami, apapun situasi dalam kehidupan kami mau terus belajar untuk mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau yang menyertai hidup kami. Terima kasih Yesus. Sepanjang ibadah pada pagi hari ini, sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan semua dalam kasih-Mu. Haleluya. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai
baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang selalu mensupport kami dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, Yesus, Engkau memberi yang terbaik buat kehidupan kami. Maupun di depan kami tidak melihat jalan keluar, tapi Engkau pasti memberikan jalan keluar tepat pada waktunya, Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau menyertai dan memelihara kami, Yesus. Lewati badai, lewati topan, semuanya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau bersama kami. Haleluya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Bagiku, Dia baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh Allah yang sempurna. Engkau Tuhan, tempat perlindungan kami. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau batu karang yang teguh. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang ya Yesus, demikianlah ya Tuhan Kau mengasihiku. Oh, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi. Katakan hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Yesus Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau sertai jalan hidup kami Tuhan. Kau menjaga kami seperti biji matamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau taruh setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami, di jalan-jalan kami Tuhan. Kau iring kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Oh Yesus Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Mari kita naikkan pujian dan katakan, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Terima kasih Bapa. Dalam keadaan apapun kami sungguh percaya kasih-Mu, kuasa-Mu sempurna di dalam hidup kami. Segala sesuatu dapat dikoncangkan, tetapi firman Tuhan dan iman orang percaya tidak akan tergoncangkan. Kami melekat pada Tuhan. Tuhan memegang kami dengan tangan kanan Tuhan yang kuat dan dahsyat. Sehingga kami boleh mengiring Tuhan sampai pada garis akhir. Terima kasih Bapak. Sekali lagi mari kita naikkan pujian ini bersama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka
kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, mempelai Kristus. Sekali lagi kita berjumpa dalam satu situasi yang saya percaya selalu saja akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin. Ayo kita berdoa terlebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, persiapkan hati kami lebih lagi untuk menerima benih-benih firman-Mu, sehingga setiap benih firman-Mu jatuh di tanah hati yang baik dan akan bertumbuh, berakar, berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Karena kami tahu kami hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang datang daripada Tuhan. Oleh karena itu hidupkan setiap firman Tuhan dalam hidup kami, menjadi kekuatan kami, menjadi sesuatu yang terus membuat kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Memberkati kami semua dan mengurapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya berkata, amin. Baik, puji Tuhan saudara. Semua percaya kita tetap dipelihara Tuhan secara luar biasa. Amin. Kita akan melihat dan melanjutkan tema bulan ini mengenai spiritual multiplication. Pelipat kali gandaan rohani saudara. Kita tahu bahwa hidup ini adalah sesuatu yang Tuhan ingin terus bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah. Ya, Tuhan ingin hidup saudara dan saya semuanya, siapapun juga terus bertumbuh dan berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Setelah saya mau ajak kita melihat ayat dari Yohanes pasal 4, ayat yang ke-34 sampai dengan 38. Yohanes pasal 4, ayat 34 sampai dengan 38. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah. Ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal inilah benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Haleluya saudara. Di bulan yang mungkin penuh banyak tantangan, pergumulan, situasi yang sulit saudara. Saya tiap hari pada saat membaca firman Tuhan, sepertinya ayat itu semuanya saudara. Semuanya hidup, semuanya bermakna, semuanya memiliki satu arti yang begitu real, nyata saudara. Saya berharap saudara juga mengalami itu. Hampir semua ayat yang saya ketemukan sepertinya langsung berbicara untuk zaman kita, waktu kita hari-hari ini saudara. Sehingga saya sangat exciting sekali setiap kali membaca Alkitab. Rasanya ayat itu mana saja, saya ketemukan ayat mana saja, rasanya berbicara langsung konkret, real dengan situasi yang ada. Oleh karena saya percaya hari-hari ini saudara, rasanya Tuhan sedang menabur sesuatu yang luar biasa, yaitu firman-Nya dalam setiap hati saudara dan saya semua. Tuhan sedang bekerja luar biasa melalui firman-Nya saudara. Ya, saya percaya saudara pun demikian. Setiap baca Alkitab rasanya firman itu sepertinya langsung memberi jawaban, memberi pengertian, memberi makna yang begitu real saudara. Karena apa? Situasi yang ada sekarang ini memang sepertinya lebih mudah ya. Lebih hidup firman itu. Situasi yang seperti apa Pak? Ya yang sukar, yang sulit, yang membutuhkan satu pengertian, pemahaman yang benar-benar berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Kita sedang rasa dipaksa untuk keluar dari comfort zone kita saudara. Kita sedang dipaksa oleh Tuhan untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita yang dahulu. Masuk ke dalam satu hal yang baru saudara. Makanya saya katakan ini satu masa yang baru saudara. Ini adalah era yang baru yang saudara dan saya perlu persiapkan. Ya, memang sepertinya sulit,
memang sepertinya sukar dan sangat berat. Tetapi yang seperti ini justru membuat firman itu hidup. Membuat firman itu nyata. Sepertinya Yesus berdiri di depan mata kita, di depan kita dan berbicara kepada kita secara langsung dan pribadi. Nah saudara, menarik sekali. Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara mungkin tahu kisah ini dimulai daripada Yesus saat itu berjumpa, berbincang-bincang dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang sudah dianggap tidak layak untuk bisa mendekat kepada hadirat Tuhan. Tidak menjadi bagian daripada rencana keselamatan Tuhan. Tetapi justru aneh, Yesus mendatangi perempuan ini. Dan kemudian berbincang-bincang mengenai banyak hal. Secara khusus mengenai kepribadian atau pribadi dari wanita Samaria ini. Saudara. Dan sampai akhirnya wanita Samaria ini mengetahui, orang ini luar biasa. Yesus ini luar biasa, barangkali dia Mesias. Barangkali dia Kristus yang diurapi, yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa. Dan sehingga akhirnya mereka atau perempuan Samaria ini kemudian berbalik. Kemudian dia masuk ke kota dan memberitakan kepada banyak orang di kota Samaria. Dan kita tahu kisahnya bagaimana orang-orang Samaria datang ingin tahu. Dan akhirnya mereka semuanya satu kota diselamatkan. Saudara. Luar biasa. Ini penginjilan, menurut saya penginjilan satu kota yang dahsyat. Ini seorang penginjil, wanita Samaria, seorang penginjil yang terhebat menurut saya sepanjang sejarah manusia. Karena belum pernah ada rasanya satu kota bertobat hanya gara-gara seorang wanita yang notabene latar belakangnya sangat buruk. Sangat tidak bermoral barangkali pada saat itu. Dan bahkan sampai hari ini juga. Kalau istri atau suaminya ada 5-6 saudara. Kawin cerai dan itu pun tidak secara sah. Saudara. Tentu wanita ini bukan wanita baik-baik. Tetapi justru dipakai Tuhan. Justru dijadikan sebagai satu ikon menurut saya. Sampai hari ini menjadi seorang penginjil besar yang mempertobatkan satu kota. Nah saudara, mari hari-hari ini saya mau sampaikan. Jangan kita hanya memandang persoalan dari sisi kita manusia saja. Tapi mari kita lihat dari perspektif Tuhan saudara. Ya. Karena murid ini juga salah memandang apa yang sedang dikerjakan Yesus. Sehingga Yesus pernah atau perlu mengatakan, makananku ini loh bukan soal makanan roti, makanan jasmani. Ya itu penting barangkali. Tapi saat itu Yesus sedang mau bicara sesuatu yang dalam perspektifnya Tuhan saudara. Perspektif ilahi. Saudara. Nah hari-hari ini mari kita belajar pahami saudara. Situasi yang ada ini jangan hanya dipahami secara jasmania saja. Waduh, bisnisku melorot, penghasilanku melorot. Ya semua mengalami saudara. Bukan cuma Indonesia saja, bukan cuma Salatiga, seluruh Indonesia, bukan Indonesia, seluruh dunia saudara. Mengalami yang sama. Tapi saya percaya justru waktu-waktu seperti ini akan bisa memisahkan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan atau yang cuma setengah-setengah dengan Tuhan atau yang sama sekali tidak punya kapasitas rohani yang baik hari-hari ini. Dan saya berdoa seluruh jemaat Betani secara khusus Salatiga sudah memiliki kapasitas yang benar secara rohani untuk bisa memandang setiap kejadian ini dengan cara yang benar. Bukan soal makanan minuman saja hari-hari ini yang sudah perlu khawatirkan. Tapi menurut saya adalah bicara mengenai yang rohani, yang spiritual. Yang berbicara mengenai yang bagaimana sikap-sikap hidup kita yang benar. Memang makan minum menjadi suatu kebutuhan kita. Tetapi ada kebutuhan yang lebih hakiki yang sebetulnya bisa kita pelajari melalui kejadian ini. Ada banyak orang mulai haus untuk beribadah kembali. Nah, ada kehausan untuk menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ada kehausan untuk mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Nah seperti itu. Saudara. Ada banyak hal orang ingin mulai berbagi dengan beberapa orang yang kelihatan sekarang mana yang beruntung dan mana yang kurang beruntung. Saudara. Dan mulai kita bisa punya empati yang mulai bermunculan di sana sini. Saudara. Itu multiplikasi sedang terjadi. Saudara.
Makanya dikatakan tadi Yesus, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Haleluya, saudara. Manusia memandang sebatas apa yang dilihat dengan mata jasmania. Tetapi Tuhan bilang, jangan cuma lihat itu. Tapi mulai lihatlah sesuatu yang lebih lagi. Kalau engkau katakan 4 bulan lagi. Tapi aku bilang sekarang ini sudah ada. Di depan matamu. Ladang yang sedang menguning. Artinya semua ngomong gini. Ya kamu bawa aku roti, bagus, tidak apa-apa. Tapi bukan persoalan itu yang penting. Lihat loh, ladang menguning, sudah menguning. Makanan begitu banyak. Persediaan makanan begitu melimpah. Jadi bukan ini yang penting. Gitu loh saudara. Ya barangkali hari ini saudara. Kita mungkin justru menikmati pesta rohani ini di rumah. Karena apa? Satu hari Minggu saudara bisa melihat online 10 gereja, bahkan mungkin bisa 20 gereja, barangkali dengan semua gereja-gereja online. Ini pesta rohani saudara. Ini multiplikasi rohani saudara. Sedang terjadi. Kalau dulu saudara pergi gereja setiap minggu hanya sekali. Ya, hanya 1 jam, 2 jam. Ya kan? Saudara mau pindah ke gereja pun sungkan dengan gembalamu. Tetapi hari ini saudara tidak ada lagi istilah pindah gereja, pindah channel YouTube. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melarang saudara. Bukankah ini sedang terjadi multiplikasi rohani saudara? Tapi saya mau beritahu juga bukan soal ritualisasinya saudara-saudara yang saudara bisa nikmati hari ini. Jangan nanya, oh aku kemarin beribadah di gereja ini, di gereja ini, di gereja ini, di gereja ini. Wah gereja ini lebih enak, gereja sana kurang enak dan segala macamnya. Saudara. Kalau saudara hanya berkutat hanya sampai di situ saja. Walaupun itu baik. Walaupun itu menyenangkan. Nanti pada saat pandemik ini selesai, saudara akan kembali sebagai manusia yang sama. Seperti yang kemarin, hanya ketambahan sekarang kenal. Oh ada gereja A, gereja B, gereja C. Dengan segala macam yang ada, aku lebih senang itu, aku kurang suka itu. Hanya itu tok, saudara. Kurang bisa mengenal masa seperti apa hari-hari ini, saudara. Pekerjaan Tuhan seperti apa hari ini. Kehendak Tuhan seperti apa hari ini yang kita harus selesaikan, saudara. Ayo saya mau mendorong untuk setiap kita. Nikmati saudara, pesta rohani hari ini. Tapi saya mau beritahu, jangan hanya berhenti sampai di ritualisasinya. Jangan sampai hanya sekedar berhenti sampai di dalam satu metode-metode yang kita inginkan saja. Tapi mari lihat, Yesus bilang lihatlah sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga kata Tuhan, penuai telah menerima upahnya. Haleluya. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Saudara ini aneh memang ayat ini saudara. Kok bisa penuainya sudah sukacita? Mungkin naburnya saja belum. Ya. Atau mungkin masih menunggu panenan. Tapi saudara bisa bayangkan Yesus ngomong begini. Lihat ladang yang sudah menguning. Bukankah penuai, walaupun dia belum menuai, tapi dia sudah melihat ada tuaian besar, tuaian yang siap dituai, yang siap dipanen. Dialah yang bersuka cita. Dia belum menuai, tapi dia sudah melihat ada tuaian. Ladang sudah menguning, bukankah itu sukacita? Itu harapan, ya sebentar lagi aku mau menuai. Demikian juga seorang petani. Dia nggak perlu menunggu sampai panenan, terus dia baru bersuka cita. Dia cukup melihat pada saat ladang menguning. Dan sebentar lagi masa tuaian akan datang. Dia sudah bersuka cita. Dan bahkan saudara, dikatakan tadi penabur pun bersuka cita. Ya jelas saudara, dia sudah menabur panjang atau bahkan menabur yang akan datang nanti lagi. Dia sudah bersuka cita. Kenapa? Karena dia melihat, luar biasa hasilnya. Ada pengharapan yang sama. Saya berdoa saudara. Pandemik ini membangkitkan harapan yang kudus dalam hidup saudara. Harapan rohani dalam hidup saudara. Melipat kali gandakan kekuatan sukacitamu, damai sejahteramu.
Ya, keimananmu kepada Tuhan Yesus, kesukaanmu untuk menyembah Tuhan, untuk mengenal Tuhan, berlipat kali ganda, saudara. Karena ada harapan bahwa setiap taburanmu tidak sia-sia. Dan setiap orang yang mau menuai, dia sudah bersuka cita sekalipun dia belum melihat panenan itu terjadi. Tapi saya mau beritahu, kabar baiknya sebentar lagi, saudara. Panenan akan terjadi. Tidak lama. Orang bilang 4 bulan lagi, tidak. Saya bilang sekarang, hari-hari ini sedang terjadi panenan. Apa itu panenan apa? Jiwa-jiwa, hati yang kembali kepada Tuhan. Hati yang mencari Tuhan. Hati yang berseru kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan bilang, barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Saudara, Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Saudara. Bahkan kalau saya boleh katakan, penuainya atau penaburnya adalah Tuhan. Kita ini cuma sekedar tinggal menuai. Apa yang sudah Yesus taburkan melalui hidupnya di kayu salib, di Golgota itu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya serukan haleluya. Yesus sudah yang menaburkan hidupnya untuk kita. Kitalah penuai. Makanya mari kita bersuka cita, saudara. Yesus sudah bayar lunas setiap hutang dosa manusia. Kutuk masa lalu manusia, ikatan dosa manusia, bahkan kematian maut sudah dibayar lunas. Yesus sudah menaburkan hidupnya buat kita. Supaya saudara dan saya bisa menuai. Tadi dikatakan bahwa kita menuai bukan dari apa yang kita sudah tabur. Karena Yesus sudah menabur dirinya buat kita. Bukankah itu sukacita yang luar biasa? Keselamatan sudah terjadi. Haleluya. Kita menjadi orang yang merdeka. Dulu kita adalah orang yang sudah tergadai hidupnya. Karena dosa. Tapi sudah dibayarnya lunas. Kita menjadi orang yang merdeka. Untuk kita bisa melakukan apa yang seperti Tuhan mau untuk kita lakukan. Ayo saya mau dorong supaya multiplikasi ini terus berjalan. Terus tidak berhenti pada satu saat saja. Tapi terus bergulir, semakin dahsyat, semakin luar biasa. Saudara, sebagai orang pertanian saya sangat mengenal secara sederhana soal hukum tabur tuai ini. Ya. Kalau kita sudah diberi benih baik, benih yang unggul, saudara. Tanahnya juga sudah dibuat baik. Iklimnya juga sudah dibuat baik, cocok semuanya. Melalui apa? Melalui peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Kita punya benih unggul, kita punya tanah subur, kita punya iklim yang sempurna, yang luar biasa buat tanaman ini tumbuh. Tanaman itu mau ditanam seperti apapun juga pasti tumbuh, saudara. Tumbuh, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah. Dengan begitu luar biasa. Nah, zaman ini seperti itu, saudara. Yesus sudah bayar semuanya lunas di kayu salib. Selesai. Bagianmu dan bagianku adalah mulai mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Seperti apa? 1, engkau lihat dengan kacamata Tuhan. Engkau lihat dengan perspektif Tuhan. 2, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Karena sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan kita. Bersukacita, bergembira. Hari-hari ini COVID-19 cuma bisa dikalahkan dengan orang yang bersukacita. Yang bergembira. Karena dari tubuh yang bergembira bersukacita akan muncul antibodi yang kuat. Bukankah dahsyat Allah itu? Dia sudah perlengkapi bukan hanya untuk sesuatu yang di luar saja tapi juga yang di dalam. Sangat luar biasa kalau saudara tidak bisa menikmati hari-hari seperti ini dengan cara pandang Tuhan. Betapa excitingnya Yesus pada saat dia ngomong, lihatlah. Ladang sudah menguning. Ya, siap untuk dituai. Yesus sedang mengatakan sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya sebagai respon melihat wanita ini. Wanita atau perempuan Samaria ini. Dengan kesadaran dirinya sendiri dia bilang, aku mau kembali ke kotaku. Aku mau memberitahukan ada seseorang yang mengenali aku begitu luar biasa. Yang care dengan aku begitu luar biasa. Dan barangkali dia Mesias. Haleluya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kalau saudara baca ayat selanjutnya saudara akan ketemukan perempuan ini membawa seluruh kota Samaria. Datang kepada Yesus. Dan apa yang terjadi?
Semua orang yang datang dan kemudian mendengarkan Yesus, pengajaran Yesus. Mereka semua dikatakan menjadi percaya. Dan yang dahsyat lagi, seluruh penduduk Samaria berkata begini, bukan lagi katamu perempuan Samaria, bukan lagi kata perempuan Samaria itu, tetapi mata kami sendiri melihat Mesias. Mata kami sendiri melihat, mengalami. Saudara akan datang dan sudah datang hari-hari ini. Bukan lagi soal apa yang saudara dan saya bisa lakukan. Tetapi apa yang Tuhan sedang lakukan bagi banyak jiwa-jiwa di sekitar kita. Mari kita bergandeng tangan dengan penabur yang sejati, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menaburkan hidupnya bagi kita. Menaburkan kehidupan, menaburkan kesempurnaan hidup, menaburkan bahkan kehidupan kekal. Saudara. Kita sebagai penuai-penuainya, jangan sampai menjadi batu sandungan. Jangan sampai menjadi orang yang tidak ada di tengah-tengah kegerakan besar ini. Saudara. Tuhan sedang bekerja, sedang melawat orang-orang di sekitar kita. Tapi mari jadilah orang yang memiliki hati yang dipenuhi sukacita. Orang yang bisa bergandeng tangan bersama, bekerja sama, bersatu. Di rumah tanggamu, kamu bersatu. Rukun. Rumah tanggamu rukun, rumah tanggamu harmonis. Engkau dengan keluarga tetanggamu, dengan kiri kananmu, kamu harmonis. Saudara. Itu saja bagianmu. Saudara. Tuhan sedang bekerja melawat dan memberikan berkat-berkat kehidupan atas bangsa dan negara ini. Atas lingkunganmu, atas kota Salatiga, atas orang-orang yang di sekitarmu sedang terjadi lawatan Allah. Luar biasa. Biarkan Tuhan bekerja secara dahsyat. Sehingga sampai satu kali nanti orang akan datang kepada kamu dan orang bilang begini, aku percaya Yesus bukan karena engkau. Bukan karena engkau nginjilin aku. Bukan karena engkau ngabarkan firman Tuhan dan ngotbahin aku. Bukan. Tapi dia sendiri. Aku sendiri yang mengalami dia. Benar, Yesus itu Mesias. Bukan karena khotbah-khotbah kita. Bukan karena hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menginjilin mereka. Tetapi Injil itu sebenarnya adalah hidupmu dan hidupku. Suratan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Ayo saudara, penuai dan penabur kerjasama. Ya. Bersama-sama, gereja dengan gembala sidang, hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya bergandeng tangan. Kerjasama, saudara. Jangan mau lagi dipecah-pecah. Ini bukan lagi kita bicara soal denominasi. Ini bukan lagi kita bicara soal doktrin-doktrin yang mungkin yang satu merasa lebih baik, yang satu lebih benar. Kita sudah menjadi satu tubuh Kristus. Doktrin kita adalah Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan kepala gereja. Yesus Kristus adalah sang juru selamat buat kita. Yesus Kristus adalah yang membuat semuanya itu menjadi satu tubuh. Tidak ada yang lain. Tidak ada pendeta yang lain sudah mati buat saudara. Tidak ada pendeta lain yang sudah menebus dosa buat saudara. Tetapi Yesus Kristus, tinggikan dia saja saudara. Muliakan dia saja. Saya percaya ini bagian yang sangat penting saudara dan saya harus lakukan. Apa? Miliki perspektif Tuhan. Jangan dilihat cuman soal piring kosong, minuman kosong atau piring penuh, makanan penuh. Tidak, bukan soal makanan minuman. Hari ini kita sedang berpuasa, silakan saudara bisa ambil bagian. Tetapi bukan soal makanan minuman sekali lagi. Tapi soal bagaimana saudara menangkap hati Tuhan. Cara pandang Tuhan. 2, 3 bulan, bahkan mungkin 4 bulan. Jangan sampai saudara lewat itu. Ya. Jangan cuma sampai hanya pikir, wah bagaimana mendapatkan income yang lebih banyak lagi. Bagaimana mendapatkan penghasilan. Barangkali itu penting, tapi bukan yang terpenting. Saudara. Yang terpenting adalah apakah engkau menemui dan mengenal hati Tuhan. Kehendak Tuhan. Bahkan engkau rindu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui hidupmu. Yang kedua, bersukacita. Saudara. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Bergembira karena Tuhan. Masa-masa seperti ini jangan dilawan dengan pembicaraan mengenai COVID-19. Begini harus begitu dan macam-macam. Yang sudah positif berapa, yang negatif berapa. Terus hanya bicara soal itu. Tetapi mari bersukacita. Bangun sesuatu kehidupan sukacita dalam rumah tanggamu. Penuhi rumah tanggamu dengan sukacita, saudara. Dan
Yang terakhir adalah bersatu. Rukun, sudah. Kuncinya itu, saudara. Rukun, kalau engkau rukun, saya yakin firman Tuhan yang menjamin berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dahsyat dalam hidupmu. Dan kamu tidak perlu lagi khawatir soal makanan dan minuman, saudara. Karena apa? Tuhan bilang, lihat ladang sudah menguning. Artinya kelimpahan akan segera datang dan menghampiri kamu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan percaya Tuhan, rancangan-Mu ya dan amin dan tidak akan pernah tertunda. Karena kehendak-Mu itu akan dilakukan di bumi ini segera dan sempurna seperti apa yang Kau janjikan dalam firman-Mu. Oleh karena itu hati kami tetap teguh kepada-Mu Tuhan. Hati kami tetap mencari akan rancangan dan hati-Mu dan mengenali kehendak-Mu, bahkan melakukannya dengan sukacita. Beri terus hati yang penuh dengan sukacita dalam hidup kami. Mata yang penuh sukacita dan telinga yang selalu mendengar. Untuk disandingkan pada hal-hal yang dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita karena Tuhan. Dan biarlah hati kami terus bersatu. Kami tidak bisa dipisahkan. Dalam kondisi seperti ini kami tidak bisa dipisahkan. Karena kami tahu yang menjadi materai kesatuan kami adalah Kristus Yesus Tuhan sebagai kepala gereja kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus biarlah apa yang menjadi rencana-Mu ini digenapkan Tuhan. Kami akan melihat hari-hari baik kami di depan. Kami akan melihat hari-hari tuaian, panenan raya, musim panen yang luar biasa terjadi di depan kami. Kami siapkan diri kami di dalam rancangan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan bersukacita berkata, amin, amin. Puji Tuhan saudara. Hari ini juga kita diberi kesempatan sekali lagi untuk membawa persembahan kepada Tuhan, ke rumah Tuhan. Saya tahu, saya melihat dalam 2 bulan terakhir ini gereja Tuhan benar-benar tetap menjadi tempat di mana Tuhan mencukupkan segala keperluan kebutuhan. Sekalipun mungkin tidak terlalu berlebih-lebihan, tapi kami melihat penyediaan Tuhan itu dahsyat. Oleh karena itu mari, saudara, saya tahu saudara adalah orang-orang yang sudah diberikan kemurahan hati dan mengerti bagaimana memperhatikan rumah Tuhan. Mari berikan persembahan yang terbaik dengan hati yang penuh sukacita dan percaya hidupmu dan hidup kita semua. Seluruh keluargamu diberkati Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan memberkati seluruh persembahan-persembahan yang telah Engkau ulurkan. Tuhan tahu kalau Engkau dalam keadaan yang mungkin serba sedikit, tapi Engkau tetap punya hati yang murah. Itulah hati yang murah. Bukan memberi dalam kelebihan atau kelimpahan, tapi memberi dalam saat-saat keterbatasan. Itulah hati yang murah. Dan berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan menerima kemurahan daripada Bapaknya. Oleh karena itu Bapakku berdoa buat persembahan-persembahan yang sudah diberikan, baik melalui transfer, melalui persembahan yang dikumpulkan bersama-sama dengan seluruh anggota FA, demikian juga yang persembahan yang dibawa ke kotak-kotak persembahan di gereja yang ada secara mandiri. Tuhan, aku berdoa setiap persembahan yang mereka tabur untuk memperhatikan rumah Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Biarlah seluruh persembahan itu menjadi berkat yang berlimpah atas hidup mereka, keluarga mereka, dan bahkan ke masa depan mereka. Karena apa yang mereka lakukan adalah satu hal yang bernilai kekal. Karena mereka membawa persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dan itulah menjadi ibadah mereka yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bersukacita berkata, amin. Yuk kita mulai menyembah Tuhan ya, sudah sembah Dia. Mari mulai mengucap syukur. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Mari pandang Dia. Pandang Yesus, pandang Yesus. Lekatkan hatimu pada Yesus, sembah Dia. Dengan kasih, dengan cintamu kepada Yesus, sembah Dia. Ekspresikan penyembahanmu. Lihat Yesus yang berdiri di depanmu. Lihat Yesus yang berdiri dan yang sedang tersenyum dengan apa yang kau lakukan. Yesus yang mengasihimu. Yesus yang sungguh-sungguh rindu untuk selalu bersekutu denganmu. Yesus yang memiliki kasih yang sempurna bagimu. Oh rabatashikara. Terus sembah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau baik Tuhan. Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada bagi kami di setiap jalan-jalan hidup kami. Engkau hadir, Engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang dahsyat. Kami tahu di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan, ada sorak-sorai kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada mukjizat Tuhan. Karena setiap kali Engkau hadir, tidak pernah Engkau tidak melakukan apa-apa. Engkau melakukan sesuatu yang menjadi keperluan, kebutuhan kami semua saat ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir, Tuhan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi setiap kami. Mari Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku itu terkedang atas mereka. Terbuka bagi mereka yang membutuhkan kasih sayang Tuhan yang lebih lagi. Bahkan mereka yang mungkin belum mengenal Engkau Tuhan, saat ini aku percaya Engkau sedang memeluk mereka. Engkau sedang mengatakan I love you. Aku mengasihi Engkau. Engkau sedang berkata-kata kepada mereka dengan bahasa-bahasa kasih-Mu yang begitu indah dan luar biasa. Jamah hati mereka Tuhan. Jamah. Rasakan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you. Thank you. Terus teduhkan hati kami, tenangkan hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat dan menghadapi segala situasi yang ada. Seperti Yesus menghadapi segala sesuatunya. Saat ada badai persoalan, Yesus berkata, tenang dan teduhlah engkau. Sehingga persoalan apapun juga di sekitar kami menjadi tenang dan teduh. Kami percaya dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan juga. Dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan sudah menyembuhkan. Terima kasih. Kuasa Tuhan menjagai, melindungi, memakari hidup mereka. Sehingga tidak ada satupun Kau izinkan Tuhan. Di antara kami yang mengalami sakit penyakit apapun. Kami sehat untuk kami bisa melakukan tugas-tugas dan bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu memakari kami. Jubah kekudusan, kemuliaan-Mu Kau kenakan bagi setiap kami. Sehingga sungguh hidup kami boleh menjadi kesaksian yang indah. Jadi suratan-suratan yang terbuka di sekitar hidup kami. Rumah tangga kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak, mantu, cucu kami. Dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan mungkin mereka ada di luar kota. Ada di tempat-tempat jauh. Tuhan sangat menjagai mereka satu demi satu. Seperti biji mata-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk yang sedang merasa sendiri. Karena tidak ada keluarga bersama. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah roh kesepian itu tidak akan membelenggu mereka. Dalam nama Yesus. Tapi dia hadir, Tuhan hadir. Dan dia sadar ada Tuhan yang hadir. Aku berdoa. Biarlah sukacita dari Tuhan terus memenuhi hidup mereka. Tidak ada yang stres. Tidak ada yang mengalami depresi. Tidak ada yang mengalami kebingungan dalam menghadapi persoalan ini. Kami percaya dalam nama Yesus. Karena hikmat-hikmat Tuhan ditambah-tambahkan dalam hidup mereka. Aku percaya dalam nama Yesus. Biar sorak kemenangan terdengar lagi. Sukacita besar itu terdengar lagi. Oh, suara tertawa terdengar lagi. Sehingga Tuhan, itulah tanda Engkau sedang melawat umat-Mu. Mazmur 126 mengatakannya itu, saudara. Ketika Engkau melawat umat-Mu Tuhan, Engkau memulihkan umat-Mu. Mulut kami penuh dengan tertawa. Sukacita, damai sejahtera melimpah-limpah. Dan bermultiplikasi dalam segala kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh bersatu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Buat seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh daripada pelayan-pelayan Tuhan. Semuanya bergerak dalam kasih karunia Tuhan yang ajaib. Terima kasih. Biar semua ini hanya untuk meninggikan Yesus Kristus. Yang kami puja, yang kami sembah. Sebagai Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya, haleluya. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami. Tuhan, kami mau berdoa seperti Engkau yang sudah ajarkan kami. Untuk kami perkatakan, bahkan kami lakukan. Mari sama-sama. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan mari angkat tangan saudara, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat yang utuh, penuh, melimpah, bahkan sempurna turun dari sorga bagi hidupmu, bagi keluargamu, bagi masa depanmu, bagi keturunan-keturunanmu. Biarlah anak, cucu, mantumu diberkati berlimpah-limpah dan menjadi keturunan yang perkasa di muka bumi dan mewarisi bumi, menjadi berkat dan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Dan para orang-orang tuamu diberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan jadikan kau berhasil dan beruntung. Dan engkau dibuatnya cakap mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang engkau lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kemanapun kau pergi, engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mulai hari ini sampai selamanya, berkat turun atas hidupmu, rumah tanggamu, dan keluargamu diberkati sampai selama-lamanya. Dan mari semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi.